Pinjol bantu saku dalam APK ini dideteksi koneksi ke server luar negeri non resmi. Dan di mana lagi? Diduga dari dibalik kode binari yang tersembunyi, pinjol ini melakukan pengambilan data, yaitu di bagian permission read SMS atau read kontak. Fungsinya untuk membaca SMS dan kontak pengguna, ditengarai sebagai server permanen data pribadi untuk dijual ke pihak ketiga. Aplikasi pinjol dari Bantu Saku ternyata dia memiliki ada virusnya, bro. Virusnya ini bernama, ya, sangat baik sekali. Terdeteksi ada virusnya, mengandung virus yang namanya Trojan. Ngeri, virus Trojan, ngeri bro, ngeri banget. Oke, dalam video kali ini kita akan bongkar ada 16 pinjol semi legal ini mengandung virus spyware yang berbahaya. Anda punya aplikasi ini, uninstall sekarang juga sebelum terlambat. Dalam video kali ini kita akan membongkar 16 APK pinjol semi legal cukup bahaya juga bagi pengguna. Hati-hati bro, mungkin tanpa sadar HP kamu sekarang ada aplikasi pinjol semi legalnya bro, yang mengandung virus malware dan akses penyedapan secara diam-diam. Bukan hanya meminta data KTP dan selfie aja bro, tapi juga bisa membaca isi SMS kalian, sadap lokasi kamu secara 24 jam real time. Bahkan bisa mengambil data dari file manager HP kamu sendiri. Ini cukup bahaya sekali. Inilah 16 APK pinjol semi legal yang ternyata menyembunyikan kode jahat di balik aplikasi pinjaman uang. Kalau kamu pernah install salah satu dari ini, segera uninstall sekarang juga. Yuk kita bongkar 16 APK pinjol semi legal ini. Ternyata selama ini mereka jahat kepada nasabahnya. Sebelum gua masuki ke dalam videonya, silakan klik tombol like, subscribe. Apabila teman-teman memiliki sebuah kejanggalan dari aplikasi pinjol legal yang kalian gunakan, ketikkan saja dalam komentar. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Oke, rencana gua akan membongkar 16 aplikasi pinjol semi legal. Tetapi karena kemakan durasi yang sangat panjang, jadi gue buatkan 3 part video. Untuk part 1 kita akan berikan 3 APK-nya. Karena sangat panjang sekali kalau kita bongkar semuanya dan kita upload semuanya, ini makan durasi yang sangat panjang. Oleh karena itu, gue bikin durasi yang sangat singkat dan padat, dan dimana kita memberikan 3 daftar nama dulu di video part ini. Nah, yang pertama di pinjol Bantu Saku. Nah, pinjol Bantu Saku teman-teman mungkin sudah ada yang punya atau belum ada yang punya. Di sini akan gua beberkan dan gua kasih tahu. Teman-teman bisa lihat aja nanti di layar untuk dokumentasinya. Untuk dokumentasinya teman-teman bisa lihat, perhatikan dan dengarkan. Oke, sebelum kita akan masuk ke dalam dokumentasinya, coba teman-teman klik like dulu bro, share video ini agar teman-teman yang memiliki pinjol atau yang belum punya pinjol, mereka lebih hati-hati lagi. Karena aplikasi ini cukup berbahaya juga. Jadi segeralah kalian uninstall. Tapi sebelum uninstall, dengarkan ini baik-baik. Gua akan sampaikan apa yang ada dalam video ini. Oke, untuk pinjol Bantu Saku. Pinjol Bantu Saku dalam APK ini dideteksi koneksi ke server luar negeri non resmi. Ditengarai sebagai server permanen data pribadi untuk dijual ke pihak ketiga. Dan di mana dia memiliki permission kamera, rekor audio, sadap visual dan suara, akses lokasi, dan di mana dia bisa melakukan pelacakan lokasi. Selanjutnya ada word setting. Dia bisa mengubah sistem. Dan di mana selanjutnya ada yang namanya permission dari call phone, dan di mana fungsinya untuk panggil tanpa konfirmasi. Dan di mana lagi? Diduga dari dibalik kode binari yang tersembunyi. Diduga pinjol ini melakukan pengambilan data, yaitu di bagian permission read SMS atau read kontak. Fungsinya untuk membaca SMS dan kontak pengguna. Dan selanjutnya dia bisa melakukan aplikasi ini bekerja secara kalian HP-nya matikan kayak gini,
dia bisa jalan aplikasinya, tidak berhenti. Jadi kalau lu punya aplikasi kagak di-uninstall, kalau lu punya asumsinya, oh kan HP-nya ini gua matikan bang, gua silent bang, mereka tetap masih bisa berjalan. Jadi solusinya wajib untuk di-uninstall. Memulai perekam suara dalam mode silent tanpa notifikasi kepada pengguna. Nah ini kelas tinggi bro. Dia bisa melakukan penyadapan suara ketika Anda mengklik izinkan suara, izinkan mikrofon, tek, gitu kan. Dan di mana mereka bisa mendengarkan atau menyadap pembicaraan di sekitar ponsel kita. Ini ngeri banget bro. Bahkan ketika aplikasi tidak sedang aktif di layar depan mereka, aplikasinya bisa menyadap audio. Ngeri sekali bro. Data suara mentah ini kemudian bisa dikirim ke server penyerang untuk diolah. Dan selanjutnya ada media recorder, fungsi asli Android API tingkat tinggi untuk merekam audio dan audio video dengan opsi format IGV dan MP4. Dan selanjutnya di sini ada namanya perekam video secara diam-diam menggunakan kamera depan belakang tanpa indikator lampu LED. Biasanya kalau teman-teman melakukan perekam video, pasti di layar ini kan ada ini ya, ada LED gitu ya. Ini tidak ada. Dia tidak ada lampu LED-nya, tidak ada indikatornya, tidak ada lampu indikatornya, karena mereka senyap untuk menyadap HP kita. Dan selanjutnya ada perekam audio dan video, itu bisa melakukan bersamaan. Video dijalankan, audio bisa jalan, ini secara bersamaan bisa merekam semua. Sehingga bisa memberikan bukti yang secara visual dan suara pengguna. File rekaman dapat disimpan lokal terlebih dahulu, lalu diunggah ke server ketika koneksi tersedia. Kalau teman-teman selama HP-nya ini masih aktif dengan data internet atau WiFi, mereka terus-terusan akan mengupload datanya ke servernya. Dari HP kalian mengunggah data ke servernya. Dan di mana lokasi manager, fungsi asli Android menyediakan akses ke lokasi pengguna, GPS, jaringan seluler, WiFi dengan request location update. Dan selanjutnya melacak pergerakan pengguna secara real time, bahkan ketika aplikasi dalam kondisi background atau perangkat dalam mode tidur. Seperti tadi di awal gua katakan, HP lu diem, HP lu mati gitu, mereka masih bisa. Dan mereka bisa mengumpulkan riwayat lokasi untuk profil kebiasaan pengguna, kemana saja Anda pergi, dan jadwal hariannya. Untuk yang nomor 5, ada yang namanya telepon manager. Fungsi asli Android memberikan informasi terkait jaringan telepon, status panggilan IMEI, MCC atau MNC, dan kemampuan mengontrol panggilan. Makanya teman-teman, di saat telat bayar 1 hari, Anda diteror sama DC, mereka mengatakan merek handphone, IMEI, bla bla bla. Mereka bisa tahu dari mana? Dari Anda install aplikasi itu. Bayangkan, pihak ketiga tahu data kita bro. Jenis IMEI, merek HP, nomor IMEI, pihak ketiga tahu. Bayangkan, ini pinjol, data kita dibuang ke pihak ketiga. Pihak ketiga tahu. Ya bagaimana dengan data KTP kalian bro? Orang sejenis IMEI aja mereka tahu kok. Bagaimana caranya? Karena Anda sudah menginstalnya. Nah selanjutnya adalah pengambilan IMEI dan nomor telepon pengguna untuk identifikasi perangkat. Makanya banyak tuh teror DC yang mengatakan nomor handphone sekian-sekian, merek HP, IMEI. Biasanya sering menyebutkan jenis merek handphone yang Anda gunakan. IMEI mereka tahu. Nah ini jahatnya pinjol. Makanya teman-teman jangan coba-coba install pinjol. Lebih baik nggak usah lah ya. Dan mereka bisa memantau status panggilan masuk keluar, lalu merekam metadata panggilan, durasi, dan nomor telepon bicara. Ini ngeri banget bro. Dan juga bisa digunakan untuk mengintervensi panggilan atau menolak dan menerima secara otomatis.
Dan di mana ada juga namanya SMS Manager, fungsi asli Android API untuk mengirim SMS secara programatik. Juga membaca SMS untuk masuk lewat broadcast receiver dengan izin. Dan juga bisa membaca isi SMS mengguna akses OTP, informasi perbankan, dan juga pesan pribadi. Dan juga mengirim SMS ke nomor premium tanpa pengetahuan pengguna, menyebabkan kerugian finansial Anda. Menangkap OTP verifikasi untuk membajak akun. Dan selanjutnya, untuk di bagian notifikasi, mereka notifikasinya samar atau tidak mencolok. Ya, mereka notifikasinya itu samar banget, bro. Tidak begitu mencolok, sehingga pengguna tidak menyadari adanya servis aktif yang terus memantau. Dampak privasi dan keamanan dengan memandukan semua komponen di atas seperti aplikasi com.smartech.ftp dapat menyadap suara dan merekam video tanpa izin eksplisit setiap kali melacak lokasi harian Anda. Untuk kesimpulan dari apa yang tadi gue sampaikan, bahwa ada beberapa dampak privasi dan keamanan data-data kalian ketika Anda menginstal aplikasi pinjol tersebut. Dalam kesimpulannya adalah mereka bisa menyadap suara dan merekam video tanpa izin eksplisit setiap kali. Bisa melacak lokasi harian Anda, mencuri file pribadi, dan juga membaca isi SMS, mengumpulkan metadata panggilan dan identitas perangkat. Untuk rekomendasi yang gua bisa kasih ke teman-teman adalah satu, ya, yang Anda harus wajib lakukan adalah uninstall aplikasinya, bro. Jadi kalian uninstall aplikasi ini, dan teman-teman harus bisa periksa dan batasi izin sistem. Dan teman-teman juga bisa lakukan setting atau bisa batasi izin-izin yang tidak penting di dalam apps per mentionnya. Dan juga jangan lupa nyalakan antivirus bawaan Google, bawaan handphone, dan dimana mereka memberikan antivirus secara gratisan di dalam Play Store. Dan juga hindari menginstal APK tanpa sumber tidak dikenal. Dan kita akan masuk ke tahap berikutnya. Teman-teman bisa perhatikan sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kita akan tampilkan beberapa dokumentasi yang akan gue bagikan kepada teman-teman. Oke, kita masuk ke layar ya, sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Di sini untuk tahap kedua, kita memberi tahu kepada teman-teman, kita menggunakan namanya website dari Virus Total. Ini digunakan biasanya orang umum, ya. Ini digunakan kepada orang-orang banyak ya, yang sudah banyak menggunakan ini ya, dari platform Virus Total. Oke, kita langsung saja ya, kita upload file dari pinjol Bantu Saku. Apa yang terjadi isinya? Yang terjadi, teman-teman, kalian bisa lihat dan bisa perhatikan di sini baik-baik ya, bahwa aplikasi pinjol dari Bantu Saku ternyata dia memiliki ada virusnya, bro. Virusnya ini bernama ya, teman-teman bisa perhatikan baik-baik di sini ya, sangat baik sekali. Terdeteksi ada virusnya, mengandung virus yang namanya Trojan. Ngeri, virus Trojan, ngeri bro, ngeri banget. Solusi yang akan gue berikan kepada teman-teman, yang pertama adalah Anda yang saat ini memiliki aplikasi pinjol, uninstall, dan walaupun hasilnya mengejutkan, sedikit menakutkan, jangan coba-coba lari ke joki pinjol. Jangan coba-coba lari ke PT konsultan pinjol. Oh, ada hacker, ada ini, ada pakai jasa itu. Goblok Anda. Anda orang yang paling bodoh gitu loh. Sudah jelas sekali tadi gua katakan. Di dalam HP ini, ketika Anda install aplikasi, Anda jalankan, maka Anda mengunggah data Anda dari HP ke server. Lalu ada orang seperti PT konsultan pinjol, seperti joki pinjol, mereka akan bilang backup data. Anda percaya? Anda bodoh. Anda sudah upload data,
Mana bisa mereka menghapusnya di dalam server pinjol. Lo bayangin, di dalam server pinjol mereka sedangkan adalah orang-orang yang left, orang-orang yang butuh duit dari hasil ngejoki. Nggak bakalan punya skill setingkat itu. Jadi kalau gue bilang lu memang bodoh gitu loh, ketika ada jasa backup aplikasi, cloning aplikasi, katanya ada PT-nya, katanya ada kantornya. Oh teman-teman, katanya ini pinjol semi legal, bahaya, ada backupannya. Teman-teman mau kayak gitu? Bodoh Anda. Tidak ada yang bisa. Itulah kelalaian Anda, kecerobohan Anda untuk menjaga data pribadi di dalam handphone Anda. Jadi teman-teman, salahkan diri kalian sendiri. Nasi sudah jadi bubur, tidak akan bisa bubur jadi nasi. Jadi kalau kalian punya aplikasi yang gue sudah sebutkan, kalau Anda sudah punya, wajib untuk menguninstall. Jangan sampai Anda diamkan begitu aja. Bagi yang belum punya, jangan kalian uninstall, jangan kalian install ya. Jadi bagi belum yang punya nih, jangan sampai install. Tapi kalau kata joki pinjol, habiskan duitnya, ya kan, bapak moyangnya aja kita habiskan gitu loh. Jangan pernah mau dapat pendokteran dari kelompok-kelompok joki pinjol yang katanya pinjol ini harus digalbekan semua biar bangkrut. Iya, lu ngomong kayak gitu, habis itu lu minta duit sama gue, sama aja lu ngebangkrutin gue, bukan ngebangkrutin pinjol. Itu modusnya mereka kayak gitu ya. Jadi bagi teman-teman, stop pinjol. Jangan kalian install, mau dia katanya legal kayak mau dia kata semi legal kayak, jangan, stop. Kalau Anda tidak mau menerima dampak dan resiko dan konsekuensi. Kalau Anda mau menerima konsekuensi, kalau Anda menerima dampak resiko yang dimana Anda mungkin belum tahu, silakan kalian boleh install. Karena kan Anda mau dampak dan resikonya. Tapi kalau teman-teman nggak mau, jangan install. Ya, pilihan cuman ada dua. Dimanapun, di dalam dunia manapun, pilihan cuman ada dua. Nggak ada tiga bro, pilihan. Pilihan itu cuman ada dua. Jadi pilihlah sesuai dengan kebutuhan kalian. Oh, gue nggak punya duit, gue ngambil pinjol. Silakan ambil. Oke, kita masuk ke materi tentang DC lapangan. Ya, sebelum gue masuk ke DC lapangan, coba dari 3 aplikasi pinjol ini nih, ada Kami, Bantu Saku, apalagi ada Modal, 3 ini. Anda telat bayar ataupun gagal bayar, apa yang terjadi kepada diri kalian? Ketika Anda telat bayar, bagaimana jenis terornya? Apakah terornya ini brutal atau gimana? Atau penagihannya ini di luar kontak emergensi? Atau sampai sebar data di medsos kah? Atau di mana? Atau dia menemukan foto-foto kalian? Coba komen. Dan untuk semua keseluruhan dari apa yang gue bahas dari 3 APK ini, Bantu Saku, ada Modal, dan ada Kami. Untuk semuanya ini, untuk ada Modal, baru beberapa orang gue temukan informasinya bahwa mereka memang sudah ada DC lapangan. Kalau untuk ada Kami dan yang lainnya, itu tidak ada DC lapangannya. Nah sekarang kalau teman-teman mendengarkan, oh ada DC lapangan nih, teman-teman takut langsung jual rumah gitu loh. Itu mah hak Anda mau takut kayak mau enggak kayak bodo amat. Kita hanya berikan informasi. Anda dengar kata DC ada, Anda takut, itu mah urusan kalian, bukan urusan gue. Makanya kalau teman-teman punya akal, gunakan akal sehat kalian. Ya, gunakan akal sehat kalian. DC bukan kalian takutin. Yang kalian takutin itu adalah ketika kalian lapar, bukan ketika DC datang. Jadi yang Anda takuti itu adalah ketika Anda lapar, bukan ketika DC datang. Jadi rubah cara berpikirnya. Jangan kalian takutin dari jenis terornya, dari jenis aplikasinya, dari jenis DC-nya. Oh, ini katanya aplikasinya menyadap. Jangan kalian takutin, uninstall, copot. Jangan cuma bilang takut doang. Yang selanjutnya ada DC lapangannya. Jangan takutin, maju, temui. Lebih baik mentingkan perut daripada Anda mementingkan katanya ada DC. Payah Anda. Sekali lagi yang gue tekankan dalam video ini, Anda sudah tahu tentang pinjol. Jangan lari ke joki pinjol, jangan lari ke PT Konsul pinjol.
Mereka itu mencari kekayaan di atas penderitaan kalian. Apapun yang diomongkan kepada kalian, itu hanya modus semata, hanya sebagai pemanis, hanya terlihat formal saja di mata kalian. Sebenarnya mereka juga adalah penjajah Anda juga. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay. Tapi sebelum itu nanti ada part video keduanya. Ini sambungan yang video yang ini ya bro. Nanti ada sambungannya lagi karena kalau gue bahas semua panjang nih bro. Jadi 3 dulu gue share, nanti ada lagi. Total ada 16 APK bro. Salam galbay.